Kita coba masuk ke jendela kehidupannya Namrud. Di zaman Ibrahim alaihissalam, Namrud ini dia coba mengikrarkan dirinya. Awal dia dirobatkan jadi raja, setelah ayahnya meninggal, dia robatkan dirinya menjadi Tuhan, mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan. Dan siapapun yang mengiyakan itu, semua kebutuhannya dipenuhi, dikasih oleh Namrud. Maka masyarakatnya semua mengakui dia sebagai Tuhan, karena apapun yang disampaikan dikasih, apapun yang diminta dikasih, hanya dengan mengikrarkan dia sebagai Tuhan. Sampai akhirnya menyebarlah penyembahan terhadap Namrud ini. Begitu dia baru menobatkan diri menjadi raja, menjadi Tuhan seperti ini, hari pertama, dan mulailah dia membagi-bagi segala macam kebutuhan masyarakatnya sehingga dia diakui sebagai Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala membuatnya mimpi. Dia mimpi kerajaannya hancur, kebakaran sana sini. Maka dia kaget di tengah malam, kemudian dia bangunkan seluruh penasehat-penasehatnya. Bangun semua, Namrud. Salah satu penasehat terdekatnya Namrud itu bernama Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah penasehatnya Namrud. Bahkan dia orang tangan kanannya Namrud. Azar ini, Bapak Ibu sekalian, sangat mahir membuat patung. Jadi Namrud ini pada saat mengaku sebagai Tuhan, dia suruh Azar buat patung-patung dia dan patung-patung yang Namrud ingin, seperti misalnya patung harimau, beragam macam. Disebarkanlah patung-patung tersebut di seluruh pelosok wilayah kekuasaannya dia. Jadi orang-orang tidak perlu datang ke Babilonia, ibu kota Irak pada saat itu, untuk menyembahnya. Cukup menyembah patung-patung yang dikirim ke sana. Dan Azar ini otaknya, ayahnya Nabi Ibrahim AS. Di tangan dia semua pembuatan patung itu. Itu menjadi tangan katanya Namrud. Kaget dan Namrud malam hari, kemudian dia tanya penasehat-penasehatnya, apa syarat kalian? Apa nih? Mimpi apa nih? Kata mereka, kami tidak tahu mimpi ini apa ini. Tidak ada gambaran. Sampai akhirnya ada satu orang yang berkata dari penasehatnya, mungkin malam ini ada bayi yang lahir, laki-laki di Babilonia yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud menangkap pernyataan tersebut, lalu dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia mengatakan, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini di Babilonia dibunuh. Malam ini juga, sekarang gerakan. Sebelum terbit matahari, keliling di semua rumah, ada anak bayi laki-laki baru lahir, bunuh semua. Kebetulan Azar hadir di situ. Malam itu hadir karena dipanggil tiba-tiba kumpul sama Namrud. Dan istrinya baru melahirkan anak laki-laki, itulah Ibrahim. Maka dia pun pulang ke rumahnya lalu mengatakan, selamatkan Ibrahim ke hutan. Karena Namrud sudah mengeluarkan instruksi suruh bunuh semua anak laki-laki. Pasti dia kalau ketahuan akan dibunuh nih. Dilarikanlah Ibrahim alaihissalam ke hutan. Ada banyak cerita tentang Ibrahim waktu masih kecil. Beliau tinggal di dalam hutan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perawatnya. Ada athar yang menyebutkan Ibrahim mengisap jempolnya, kemudian keluar susu dan segala macam cerita. Tapi saya tidak ceritakan tentang kisah kecilnya Ibrahim alaihissalam. Yang saya ceritakan, bismillah. Yang saya ceritakan adalah Ibrahim alaihissalam mulai dinobatkan jadi nabi. Namrud waktu mimpi dan menjadi raja tadi, umurnya 30 tahun. 40 tahun kemudian, setelah Ibrahim berumur 40 tahun, berarti Namrud sudah berumur berapa? 70 tahun. Jadi selama 40 tahun itu Namrud dianggap Tuhan benar oleh masyarakat yang sudah tertanam betul-betul keyakinan tersebut. Sampai wilayah kekuasaan Namrud banyak kuil-kuil yang dibuat, tempat sesembahan, yang tempat sesembahan tersebut dipenuhi oleh dengan patung-patung. Di antaranya adalah patung Namrud. Lebih baik yang
handheld rusak dilepas pakai yang ini. Ya, baik, ini makin konflik dari baik. Bismillah. Dengar tak? Udah sampai mana? Namrud kenapa Namrud? Baik. Akhirnya Namrud sudah waktu itu dinobatkan jadi raja dan memang dia buat kuil-kuil yang banyak sekali. Kuil-kuil ini diantaranya di pusat Babilonia sendiri itu ada kuil yang besar sekali pada saat itu dibuat. Di dalamnya penuh dengan patung, puluhan patung. Ada patung singa, patung burung, patung macam-macam. Dan di tengah-tengah kuil, di ujung sekali, itu patungnya Namrud. Selalu begitu dia buat kuil, harus ada patung dia. Jadi masyarakat yang tidak sempat datang ke istananya untuk menyembah, itu datang ke kuil-kuil ini. Kasih sesajen, mohon-mohon, menyembah selain Allah. Ibrahim alaihissalam dinobatkan oleh Allah SWT menjadi nabi di umur 40 tahun. Lalu kemudian kisah beliau adalah beliau masuk di Babilonia. Tinggal di luar Babilonia tadinya, di hutan, sekitar hutan, kemudian beliau masuk ke Babilonia. Ringkas cerita itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam panjang ya. Pada saat dia pertama mengenal Tuhannya, melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Terus saja sampai akhirnya dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan tidak mungkin ada Tuhan yang bisa hilang seperti matahari yang menghilang, bulan yang tidak kelihatan dan seterusnya. Setelah terbenamnya matahari tidak kelihatan lagi mataharinya, atau sebulan setelah terbitnya matahari tidak kelihatan. Ringkas cerita adalah Ibrahim alaihissalam masuk ke Babilonia, kemudian Ibrahim alaihissalam tidak menunda dakwahnya. Langsung ke pusat kota Babilonia dan mendatangi kuil yang banyak patung-patung itu. Dan kebetulan pada saat itu di malam hari, masyarakat Babilonia lagi menyembah patung-patung ini. Lagi mohon-mohon, bawa sesajen. Kuil itu cukup tinggi, dan sekarang masih ada puing-puingnya di Irak. Ya. Jadi kalau salah satu di antara Anda pergi ke Irak atau melihat cuplikan tentang Irak, yang dianggap kisah sejarah itu adalah peninggalan kerajaan Namrud ini. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Ibrahim alaihissalam datang ke kuil tersebut. Patung-patung itu kebetulan di tengah-tengah kuil ada jalan yang panjang untuk orang masuk dan orang keluar. Di kiri kanan tembok penuh dengan patung-patung yang besar. Di tengah-tengah ruangan ada patung Namrud yang besar. Dan di situ antara orang dengan patung itu ada jeda bangunan yang cukup tinggi. Orang harus lewat tangga untuk naik ke atas, dan sudah menjadi doktrin, dogma pada saat itu, keyakinan kalau tidak boleh orang biasa mengantar sesajen ke patung-patung itu. Harus melalui penjaga kuil. Jadi penjaga kuil ini punya kedudukan tersendiri. Siapa yang mau kasih sesajen, punya hajat apa, dikasih. Dia mau kasih kepada patung yang mana nih? Misal patung sana. Lalu kemudian nanti dia yang antar ke situ. Tiap hari mereka lakukan kebodohan ini. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam malam itu langsung datang ke kuil tersebut. Sementara orang lagi memuja-muja patung, Ibrahim alaihissalam naik ke tangga yang untuk pergi ke patung-patung itu. Lalu Ibrahim alaihissalam pada saat dia naik, orang tahu Ibrahim ini tidak dikenal sebelumnya dan tahu siapa penjaga kuil, musuhnya yang biasa bisa naik. Orang lain selain penjaga kuil yang naik pasti kualat tuh. Nanti kena penyakit, nanti kena petir, nanti kena macam-macam. Keyakinan mereka pada saat itu. Ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam sengaja naik. Orang-orang semua akhirnya mata dan menunjuk Ibrahim. Ibrahim alaihissalam datangin patung yang pertama. Lalu Ibrahim alaihissalam lihat di situ ada sesajen buah-buahan, buah segar, diantaranya apel. Ibrahim alaihissalam ngambil apel itu. Orang-orang semua heran. Ini keyakinannya, jangankan ngambil sesajen itu, mendekati saja sudah kualat. Gitu kan. Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian sengaja menggigitnya di depan mereka, bukan untuk makan. Lalu Ibrahim balik ke patung itu sambil berkata, "Wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah saya ambil apelmu?" Kira-kira patung nyaut nggak?
Gak ada suara. Hening pada saat itu. Tapi orang sudah yakin ini Tuhan mereka. Ya, gitu. Maka Ibrahim ulangi alaihissalam, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya makan apelmu? Gak ada suara. 3 kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, yang selalu dipuji, kau tidak marah saya ambil apelmu? Gak ada suara. Ibrahim melakukan gerakan yang lebih lagi daripada itu. Apel yang sudah digigit tadi dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuh apel, ini penghinaan luar biasa. Jatuh apel tersebut sudah pasti tidak ada apa-apa. Lalu dia balik lagi, wahai yang dianggap Tuhan masyarakat Babilonia, kau tidak bisa lawan saya sudah lempar wajahmu dengan apel ini. Sudah saya ambil apelmu, saya lempar lagi wajahmu. Gak ada suara tentu. Makin hening suasana. Ini yang hadir di kuil-kuil ini besar sekali. Bisa menampung sampai ribuan orang. Dan Ibrahim AS melakukan gerakan ini luar biasa di malam yang memang mereka lagi puncaknya beribadah lah. Lalu Ibrahim AS tidak cukup situ, pindah ke patung sebelah, lakukan hal yang sama. Patung sebelah sama, terus dikelilingi semua puluhan patung itu. Sampai selesai semua, orang-orang menyaksikan kejadian tersebut dengan tercengang. Lalu Ibrahim balik ke arah mereka mengatakan, wahai masyarakat Babilonia, apakah kalian tidak punya akal menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri, yang kalian buat sendiri matanya, tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah saya sudah buktikan ke kalian, saya ngambil sesajen yang kalian kasih, mereka tidak bisa marah, saya lempar ke wajahnya, mereka tidak bisa marah, dan saya bahkan bisa menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian dengan tangan saya. Orang-orang Babilonia hening semua. Kata Ibrahim, yakinlah dan percayalah, saya utusan Allah dan Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang harus ditundukin. Orang semua tenang, gak ada yang bicara. Bingung antara iya atau tidak. Ini baru ucapan pertama dakwah Nabi Ibrahim AS. Maka mereka pun akhirnya ada yang diam terus keluar dari kuil. Kata Ibrahim AS, demi Allah kalau kalian tidak mau meninggalkan menyembah berhala-berhala ini, maka saya akan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Mereka keluar dari kuil. Ibrahim AS turun juga dari tempat tersebut. Tidak ada yang berani menyentuh Ibrahim, karena Ibrahim ini sudah mengalahkan Tuhan mereka. Berarti ini bahaya, lebih berbahaya Ibrahim daripada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak ada yang berani dekat dengan Ibrahim AS. Ibrahim keluar, ngambil kampak, kembali lagi masuk. Tapi orang-orang sudah bubar semua nih, tinggal penjaga kuil pada saat itu. Ibrahim AS naik kuil ini, patungnya dihancurin semua, dipotong tangannya, dipecahin kepalanya, potong kakinya, semua dirusakin sama Ibrahim, berantakan. Penjaga kuil sendiri ini tidak berani, tetap masih menganggap Tuhan. Ini sudah puluhan tahun keyakinannya. Dihancurin semua sama Ibrahim AS, lalu kepala patung itu, tangannya, kakinya ditumpukin di patungnya Namrud yang besar. Lalu kampak yang Ibrahim pakai AS menghancurkan tadi ditaruh di tangannya patung Namrud. Udah Ibrahim AS pergi. Besok pagi mereka mau ritual lagi, bawa lagi sesajen, berantakan semua kuil tersebut. Mereka bilang, siapa yang buat nih? Kok bisa terjadi begini pada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil bilang, tuh anak muda yang semalam tuh, Ibrahim. Panggil Ibrahim, panggil Ibrahim. Begitu Ibrahim datang, mereka mengatakan, Al-Quran menceritakan, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Apa kau yang buat ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Yang pegang kampak itu siapa? Kok tanya saya? Itu kampak kan di tangannya patung yang besar. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka Allah mengatakan mereka pun kembali ke diri mereka sendiri. Benar nih. Gitu. Nggak mungkin Tuhan tidak bisa membela dirinya, dan juga tidak mungkin secara akal dia bisa sebenarnya menghancurkan yang lainnya. Lalu kata mereka, badan kondisi hening semuanya, mereka ada satu orang yang nyaut, ini kita harus lapor kepada Tuhan kita yang paling besar, Namrud. Namrud kebetulan punya tradisi Bapak Ibu sekalian, setiap pagi dia selalu setelah mandi rapi segala duduk di singgasananya, ada gorden yang nutupin antara dia dengan orang-orang di depannya. Begitu selesai dia duduk, sudah rapi semua, singgasananya sudah rapi, mahkota sudah rapi di muka gorden tersebut. Begitu di muka, maka seluruh orang yang ada di depannya sujud kepada dia. Bertahun-tahun mengatakan, wahai Tuhan Namrud, termasuk istri dan anaknya. Setiap pagi, gitu kan? Mengatakan, wahai Tuhan yang Namrud, Tuhan Namrud, tidak bisa tidak lagi mengatakan Raja Namrud, Tuhan.
Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ibrahim alaihissalam waktu diancam begitu, kita mau lapor kepada Tuhan kita terbesar. Kata Ibrahim, gak usah lapor, saya ke sana. Saya mau langsung ke istananya Namrud. Ibrahim alaihissalam pergi ke sana sendirian. Orang-orang berbondong-bondong masuk, banyak, istananya Namrud besar, orang banyak mau sujud kepada Namrud. Karena setiap sujud minta apa-apa dikasih. Minta makanan, minta uang, minta apa saja dikasih sama Namrud. Maka pada saat diangkat tirainya, Namrud sudah mulai kelihatan, orang semua sujud, Ibrahim alaihissalam tidak sujud, berdiri sendiri. Namrud heran, 40 tahun tidak pernah ada orang membangkang, baru kali ini. Dia tanya, siapa kamu ini berani benar nggak sujud dengan saya? Ibrahim alaihissalam nabinya Allah. Dan ini sudah berkarat nih penyakit, gitu kan? Maka tidak bisa lagi dengan cara yang pelan. Kata Ibrahim alaihissalam dengan tegas, wahai Namrud, bukan lagi wahai raja, apalagi Tuhan, dipanggil namanya. Anak istrinya saja nggak berani panggil namanya Namrud, Tuhan Namrud. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Kamu punya dua mata, saya juga punya dua mata. Kamu punya dua kaki, punya dua tangan, saya juga sama. Kamu juga sama seperti saya. Lahir dari rahim seorang wanita, kemudian bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu sekarang, dan kau juga akan mati. Tuhanku dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatu ada namanya Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita bayangkan di posisi Namrud. Kaget luar biasa, belum pernah ada yang bantah ketuhanannya seperti ini. Tapi dia tidak mau tunjukkan, dalam kondisi itu dia tidak mau tunjukkan kalau dia ini terkalahkan. Maka dia bilang, wahai Ibrahim, kau ngaku punya Tuhan, dan Tuhanmu itu kau bilang tadi menghidupkan dan mematikan. Saya juga Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kau mau bukti? Kata Ibrahim, tentu saja. Silakan buktikan. Dia bilang, ada satu pengawalnya, dia bilang, tangkap siapa saja lewat depan istana sekarang. Dua laki-laki yang lewat, siapa saja tangkap. Ditangkaplah dua orang, masuk. Kemudian kata Namrud, bunuh yang satu biarin pergi. Dan kasih hadiah apapun yang dia mau. Dibunuhlah yang satu biarin pergi. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Gitu kan. Benar nggak ini pemikirannya? Ini konyol ini. Karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Ini orang yang mati memang sudah sunnatullah, ditusuk ya mati gitu kan. Tapi dia pakai akalnya sebagai manusia, tidak mau kalah gitu kan. Lalu Jibril alaihissalam datang membisikkan kepada Ibrahim, ini orang ini sudah kufur kepada Allah, nggak bisa lagi. Kamu memberikan contoh di bumi ini, dia akan cari terus akal. Coba kasih contoh di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu, dikatakan Tuhanmu Allah, setiap pagi menerbitkan matahari dari timur terbenam di barat. Apa kau bisa? Ini matahari tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Bisa kamu lakukan? Kalau tadi kan dikasih contoh manusia. Diam, kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu terdiam, tidak bisa ngomong. Dalam keadaan marah dia, tidak punya jawaban, dia mengatakan, tangkap nih orang, Ibrahim, penjarakan. Meeting cepat sama orang-orang pejabat-pejabatnya, kumpul, lalu kemudian bermusyawarah. Nih diapakan nih Ibrahim? Saya mau Ibrahim dibunuh, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tusuk penggal kepalanya udah biasa itu. Cari mati yang luar biasa, yang spektakuler, yang bisa membuat orang lain taubat. Tidak ada lagi yang mau buat seperti itu. Musyawarah sampai seminggu muncul ide. Waktu itu Ibrahim sambil di penjara alaihissalam. Muncul ide buat api, bakar. Tidak ada cara membunuh manusia yang menyakitkan mengalahkan api. Karena kalau dibakar, terbakar kulitnya, dia teriak kesakitan sampai mati, dan matinya lama lagi. Itu yang paling efektif. Namrud bilang, baik, keluarkan semua biaya, kerahkan semua tenaga, buat api, bukan api 2-3 meter tingginya, diameternya misalnya, ukuran tempatnya enggak, dibuat sekitar 30-40 siku ke langit. Jadi sekitar 17,5 meter. Untuk membunuh manusia, bakar api unggun saja sudah bisa dibakar. Tapi ini enggak, dia buat api yang luar biasa, supaya seluruh masyarakat dunia bisa menyaksikan. Dibuatlah tumpuan yang tinggi, kemudian di tengah-tengahnya dipenuhi dengan api bara besar sekali, dan itu dibuat sengaja tinggi sehingga orang dari jarak jauh pun bisa melihat. Gitu kan. Misal kalau kita bilang di atap kita ini jadikan pondasi, atap inilah tempat api itu, orang dari jauh pun bisa melihatnya.
Ringkas cerita adalah dibakarlah api tersebut dengan biaya yang besar, dengan tenaga yang besar. Di sekitar api, Namrud letakkan prajurit-prajurit pilihannya untuk menjaga. Lalu Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, kemudian Ibrahim alaihissalam dibuka bajunya. Supaya kata Namrud dia bisa merasakan lebih sakit lagi daripada api itu. Waktu Ibrahim alaihissalam akan dilempar dari jarak jauh masuk ke dalam api, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Ibrahim alaihissalam sempat kedatangan Jibril alaihissalam, dan Jibril berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepada kamu, dan Allah berkata kepada saya bahwasanya Jibril bantulah Ibrahim apapun yang dia mau. Maka sekarang kau bisa minta tolong sama saya apa saja Ibrahim. Kau minta saya bunuh Namrud, saya matikan Namrud. Kau minta saya hancurkan Babilonia, saya hancurkan Babilonia. Kau minta saya padamkan api, saya apa saja minta sekarang saya bisa jalankan. Titahnya Allah kepada saya begitu. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Jibril, kalau kepadamu saya tidak perlu, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Makanya Allah memuji Ibrahim mengatakan, Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi seperti satu umat. Keyakinannya luar biasa. Jibril pun dia tidak mau minta tolong. Maka dengan setelah itu Jibril pun alaihissalam pergi, lalu berkata Ibrahim alaihissalam, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, gitu kan? Nggak ditahu Allah itu, tidak kelihatan, cuma bisa dirasakan keberadaannya, kan gitu. Diyakini keberadaannya. Aku yakin engkau yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api di depanku ini. Api ini lagi berkobar besar. Ibrahim sudah diikat, dilempar dari jarak jauh dengan katapel gitu. Jadi jauh sekali jaraknya agar kelihatan oleh orang-orang. Lalu dia bilang, engkau yang telah menciptakan aku dan seluruh segala itu dan termasuk api, dan engkau yang menjadikan api ini asalnya fitrahnya panas. Jadikanlah api ini dengan kemahabesaranmu dingin dan keselamatan untukku. Balik dari panas menjadi dingin. Maka Allah SWT mengatakan, kami terima permohonannya Ibrahim. Dalam kondisi dia ingin membuktikan kebesaran Allah. Maka dilemparlah Ibrahim AS dari jarak jauh. Pada saat dilempar Ibrahim AS, ada satu kejadian juga di situ. Ibrahim AS pada saat masuk ke dalam api, tentu Bapak Ibu sekalian, manusia kalau kena api, sekuat apapun badannya, sekekar apapun, pasti teriak. Gitu kan? Nggak ada yang bisa menahan panasnya api. Maka begitu Ibrahim AS masuk ke dalam api, subhanallah, nggak ada teriakan, nggak ada jeritan, nggak ada suara apapun, nggak ada, hening sekali. Orang-orang sempat bertanya, ini Ibrahim ini mati atau enggak ya? Namrud pun bingung, tidak ada orang yang kena api, tidak ada teriakan. Maka Namrud itu kebetulan singgasananya ditaruh di luar, diangkat, kemudian dia berhadapan sama api, dia melihat api itu, dia menyaksikan sendiri, nggak ada suara. Lalu Namrud ingin menenangkan audiensnya, masyarakatnya. Waktu itu dia mengatakan, Ibrahim sudah mati di awan kena asap saya, asap api saya. Udahlah, orang percaya, orang bubar. Kata Namrud, biarkan 3 hari. 3 hari biar terbakar. Dan dijaga ketat di sekitar api. Kalau ada Ibrahim mau coba lari, dorong. Tapi nggak ada suara ini, nggak ada apa-apa ini. Nggak ada berita, nggak ada cerita, nggak ada derikan, nggak ada suara sama sekali. Bubarlah semua. Sampai 3 hari. Namrud ini masih makan, minum, berhubungan biologis dengan pasangannya. Allah membiarkan orang-orang kafir itu melakukan upayanya dan melalui kehidupan dunia yang cuma sebentar ini. 3 hari kemudian, subhanallah, dia nikmatin hidupnya luar biasa, berpesta-pesta menganggap Ibrahim sudah dibakar, sudah mati. Hari ketiga dikeluarin lagi singgasana, undang lagi masyarakat Babilonia. Begitu mereka datang semua, lalu kata Namrud, saya ingin padamkan api. Saya ingin lihat debunya Ibrahim. Padamkan api. Semua orang menyaksikan. Waktu dipadamkan api, mereka kaget. Ibrahim alaihissalam sedang duduk di tengah-tengah tumpuan api mereka. Duduk. Tidak ada apa-apa sama sekali. Gitu kan? Maka Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim menyampaikan instruksi satu saja. Wahai Ibrahim, Tuhanmu perintahkan kau untuk berdiri pulang ke rumahmu. Nggak ngomong apa-apa. Itu saja instruksinya. Berdiri pulang ke rumahmu. Ibrahim AS belum mengerti itu. Yang penting perintah Allah sudah jalanin. Gitu kan? Dan ini tugasnya orang beriman nih. Diperintahin apapun kerjain. Masalah ada hikmahnya, gak ada hikmah itu urusan nanti. Dia sudah yakin Tuhannya. Ternyata ada satu hal yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu. Ibrahim AS,
Orang-orang pada saat itu lihat Ibrahim duduk. Namrud sempat ucapin kalimat, Ibrahim terbakar kaku. Jadi dia terbakar kaku jadi hangus. Tapi kan dari jauh orang tidak tahu ini hangus atau enggak. Maka terbantahkan pada saat itu karena Ibrahim berdiri dan turun. Pergi ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Itu saja. Perintahnya Allah kan itu. Orang-orang semua bilang berarti Ibrahim enggak mati dibakar api. Banyak orang yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim. Ini berarti Tuhannya Ibrahim luar biasa. Namrud pulang ke istananya, bingung mau jawab apa lagi nih. Dan kira-kira Bapak Ibu sekalian, dan ini selalu Allah beginikan orang-orang kafir ya. Dibiarkan mereka melakukan upaya mereka maksimal dan akhirnya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Kira-kira setelah membuat api sebesar itu dengan biaya yang besar, tenaga yang besar, kira-kira apa lagi yang bisa Namrud lakukan? Ibrahim kira-kira setelah dibakar api tidak mempan dengan ditebas dengan pedang? Secara akal sudah nggak mungkin. Karena api saja sebesar itu tidak bisa membakar, apalagi kalau cuma tebas sama pedang gitu kan. Dalam kondisi bingung, semalam suntuk dia nggak bisa tidur, maka lalu Ibrahim berkata, maka Namrud pun dalam kondisi bingung tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Bukhari dikatakan, mengutus kepada Namrud seekor lalat. Lalat ini masuk di lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. Bagaimana caranya Allah a'lam? Tidak usah dipikirkan caranya. Yang jelas masuk lalat tersebut sampai ke otaknya. Dalam hadis dikatakan sampai ke otaknya. Namrud kesakitan, ditepuk-tepuk nggak bisa keluar. Kira-kira lalat ini mau dilawan dengan apa nih? Bisa dengan otot yang besar? Bisa dengan sebilah pedang yang tajam? 1 juta prajurit? Tidak ada yang bisa. Allah ceritakan dalam Al-Quran itu masalah lalat ya. Sedikit saya kuatkan di sini dalilnya. Bukan berhubungan sama kisah Ibrahim AS, tapi ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan kepada kalian, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, patung kah, pohon kah, syaitan kah, malaikat kah, semua selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Mereka tidak pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu semua. Semua bersatu, semua jin, semua malaikat, semua hewan-hewan kumpul sama manusia, bersatu ciptain satu lalat, mereka tidak akan mampu, kata Allah. Wa yadlub minhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kalau kita punya susu atau air, lalat datang hingga ambil setetes terbang, bisa diambil kembali? Kata Allah begitu. Da'ufat talbu wal matlub. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Jadi Allah tentang masalah itu. Namrud ini sempat ingin menyiksa Ibrahim berapa hari tadi? 3 hari. Allah siksa dia 3 hari. Lalatnya 3 hari di otaknya. Nggak makan, nggak minum, teriak-teriak, kesakitan, terbolak-balik. Nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Manusia 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak istirahat, sudah kacau balau semuanya. Sehari aja kita begadang sudah pusing besoknya. Apalagi ini 3 hari, tidak makan, tidak minum, dan seterusnya. Dan kesakitan, terganggu. Kita maaf, ingus saja yang ada buntu itu sudah susah. Ini lalat di dalam bergerak-gerak. Gitu. Dia kesakitan. Maka akhirnya 3 hari kemudian dia mati. Meninggal, tergelepar di depan singgasananya. Dan subhanallah pada saat dia meninggal, semua pejabatnya datang mendekat. Orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan. Dan dengan hikmah Allah, mereka menyaksikan lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh lalat. Sehingga mereka tahu Namrud mati dengan seekor lalat. Tersebar satu Babilonia dulu, raja yang selama ini dianggap Tuhan dibunuh oleh seekor lalat. Inilah akhir kehidupan Namrud. Bapak Ibu sekalian, Allah berikan kita akal fikiran, hati nurani, akal dengan kecerdasannya untuk berpikir, membedakan mana benar, mana tidak, hati nurani dengan perasaannya, bisa peka mengetahui mana yang disuka, mana yang tidak disuka, mana yang harus diikutin dan mana yang tidak diikutin. Sebenarnya sudah cukup dengan 1-2 sampel. Ingat, tidak semua orang beriman itu mati badannya wangi, tidak semua. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Tidak semua orang yang jahat itu meninggal badannya meletup-letup rusak, enggak. Tapi 1-2 orang Allah perlihatkan. Karena kalau setiap orang kafir mati badannya rusak, enggak ada orang kafir nanti. Allah memang sengaja menguji dengan keimanan dan mau beriman enggak, gitu kan? Jadi harus ambil pelajaran. Ini nazar batal semua.
Nggak boleh, karena bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan selanjutnya, di antara ibadah yang disebut di sini adalah yang tergolong doa dengan perkataan dan perbuatan seperti sholat. Barang siapa yang telah melaksanakan ibadah ini dan ibadah lainnya, maka berarti ia telah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon ampunan kepadanya. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah paragraf pertama dan kedua dari, maaf ini masih paragraf pertama ya, dari potongan pertama ya, doa ibadah. Kemudian yang paragraf keduanya yaitu masalah penyebutan tentang dua ayat ya. Dua ayat ini kita juga fokus dulu menjelaskannya. Yang pertama surah Ghafir, ini surah nomor 40 dalam Al-Quran, atau surah Al-Mu'min nama lainnya, surah Mu'min ya. Ayat 60, ini ayat yang paling masyhur berhubungan dengan masalah Allah pasti menerima doa hambanya. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diterimanya doa ya. Dan Tuhanmu berfirman, hai Muhammad, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Artinya dari potongan ayat ini kata ulama tidak ada doa yang tidak diterima. Cuma ada doa yang langsung diberikan pada saat itu, ada doa yang diberikan setelah beberapa waktu. Ya. Selama orang itu masih terus berusaha berdoa, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak minta yang haram, dia tinggalkan makanan dan minuman dan pendapatan haram, maka dengan izin Allah akan diterima. Jadi tidak usah khawatir. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang berdoa, ini Ibnu Qayyim mengatakannya, kalau ada orang anaknya sakit, sudah 10 tahun dia berdoa dan dia melihat anaknya belum sembuh, kemudian dia mengatakan Allah belum menerima doa saya, ini keliru. Kalau seandainya dia tidak berdoa selama 10 tahun, mungkin anaknya sudah meninggal bahkan, atau lebih parah daripada itu. Cuma butuh volume yang lebih besar dari doa dia sehingga sesuai dengan kadar ujian yang diberikan pada anaknya. Sehingga dia berdoa saja. Dia berdoa terus. Dan pernah Ibnu Qayyim rahimahullah melihat satu kasus terjadi. Beliau lagi jalan menuju ke rumahnya dari masjid. Melewatin satu rumah. Rumah itu kebetulan, secara kebetulan ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Jadi saking marahnya ibu ini, anaknya dikeluarin dari pintu rumah, ditutupin dari dalam. Anaknya itu masih kecil, 5 tahunan ke bawah gitu ya. 5 tahun ke bawah, nangis-nangis, ngerengek-ngerengek sama ibunya, buka pintu, nangis-nangis. Tapi ibunya tetap tidak mau bukain pintu. Ibnu Qayyim nunggu, mau lihat apa yang terjadi. Ternyata anak itu kena kecapean tidur. Waktu dia tidur, ibunya buka pintu gendong karena nggak tega, dimasukin ke dalam. Lalu beliau menyebutkan sebuah statement yang menarik. Beliau mengatakan Maha Suci Allah, Subhanallah ya. Subhanallah bahasa Arabnya, terjemah Maha Suci Allah. Andai saja setiap hamba melakukan seperti anak itu kepada Tuhannya, anak itu kepada ibunya, dia itu lakukan pada Tuhannya, terus dia merengek sampai dia ya sudah capek tertidur gitu kan, maka dan tetap dia tidak putus asa, pasti Allah akan berikan dia sebagaimana ibu itu mengambil anaknya. Tidak disamakan Allah sama ibu itu, tidak ya. Tetapi pernah terjadi juga dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW satu waktu dalam peperangan, Bapak Ibu sekalian, setelah memenangkan peperangan, ada satu ibu, tapi ini ibu orang-orang non-muslim ya, masuk dalam tawanan kaum muslimin, terpisah dengan anak dia masih kecil. Jadi debu berterbangan, lagi panas, suasana di kancah peperangan, ada beberapa jenazah tergeletak gitu. Nabi SAW sempat melihat ke satu arah, ada satu ibu. Ibu ini seperti lagi nyari anaknya. Beda dengan ibu-ibu yang lain. Mereka sebagai tawanan perang, mereka tenang, nanti akan minta apa disampaikan. Karena kalau tidak kan orang tawanan perang bisa terancam dibunuh dan segala macam. Tapi ibu ini tidak peduli dengan keadaan medan perang. Dia keliling-keliling nyari ada kelompok anak-anak kecil. Diangkat, digendong, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi. Begitu terus. Maka ini menarik perhatian Nabi. Nabi SAW bilang sama para sahabatnya, coba lihat ibu ini, perhatikan. Nah ternyata ibu itu setelah sekian anak yang diangkat dibalik-balik, baru ketemu sama anak dia. Begitu dia ketemu anaknya, dipeluk anaknya di medan perang, dia tidak peduli ini debu kah, panas kah. Seperti ibu baru dapat anaknya dan ini di medan perang, kemungkinan besar anaknya ikut mati. Gitu. Ditemukan sama dia. Lalu kemudian dipeluklah dengan sahabat. Sahabat semua saksikan, seorang ibu sama anaknya wajar gitu ya. Tapi uniknya dia lupa kalau dia di kancah peperangan, dia lupa kalau dia tawanan perang, yang penting anaknya sudah didapat. Lalu Nabi SAW bilang, saya mau tanya satu hal. Kalau saat ini kita nyalakan api,
kemudian kita suruh api unggun nih, kita suruh ibu itu lempar anaknya ke api. Apakah ibu itu akan lempar anaknya? Ya, serentak para sahabat jawab, tidak ya Rasulullah. Gak mungkin, apalagi setelah dia temukan hidup di medan perang, gitu kan? Maka di situ pesan Nabi SAW, ketahuilah demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah nggak mau kita celaka, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita masuk neraka, nggak mau Allah mau kita selamat, kita mau bahagia. Tapi Allah kasih jalannya, caranya, ibadah, ikhlas, ya, berbagi dan seterusnya itu semua akan diberikan jalan keluarnya. Nah seperti itulah. Itu potongan pertama ayat, berdoalah kepadaku aku akan perkenankan. Jadi tidak ada doa yang tidak diijabah dan harus bijaksana Bapak Ibu sekalian ya. Bayangkan sekarang hajat-hajat kita harian dengan ada hajat mungkin doa yang pernah kita panjatkan tapi belum kita terima. Kira-kira mana yang lebih banyak? Contoh misalnya kita lapar, bukan setiap hari kita lapar? Kita kadang-kadang cuma bilang lapar. Terus muncul ide kita, pikir mau makan apa, terus dapat, terus enak, kenyang. Itu tiap hari. Tiap hari kita lapar, tiap hari kita haus, tiap hari kita capek. Ya, tiap hari kita banyak hajat kita, mau keluar rumah, mau ini, mau itu, segala macam. Semua terpenuhi. Ini kadang-kadang dilupakan kalau ini kemudahan dari Allah. Kemudian ada orang yang sangka buruk dengan Tuhannya karena ada satu permintaan dia minta, penyakitnya belum disembuhkan misalnya, atau utang belum. Terus dia sangka buruk sama Allah. Oh Allah nggak terima doa saya. Dia lupa semua kebaikan Allah yang banyak ini. Lalu dia fokus kepada saya. Padahal sebenarnya satu ini pun akan diijabah asal dia terus lanjutkan doanya. Mungkin sisa sehari 2 hari lagi. Kan gitu. Saya ingatkan kembali hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa sesuatu dengan kalian selama tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, "Wa mal istijal?" Apa itu tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, lalu dia berhentikan doa. Padahal sebenarnya mungkin tinggal beberapa waktu saja, tinggal sebentar. Jadi sabar gitu ya. Itu potongan pertama dari surah Ghafir ayat 90. Berdoa aku perkenankan. Jadi tadi saya bilang ingat ya, bijaksana dalam menilai bagaimana banyaknya pemberian Allah dan jangan itu dibentrokin sama 1-2 hajat kita yang belum dikabulkan. Padahal sebenarnya ini tinggal kita maksimalkan terus berdoa. Potongan kedua, di situ adanya larangan dan ancaman neraka jahanam bagi orang yang tidak mau beribadah. Di sini sebagian ulama tafsir menerjemahkan sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku itu kembali kepada potongan awal ayat. Kan Allah bilang berdoalah, aku akan perkenankan. Berarti yang sedang Allah ancam neraka sini orang kalau tidak mau berdoa, sombong dia, nggak butuh sama Allah gitu ya. Nah seperti itulah. Terakhir dalam potongan ini adalah firman Allah SWT Al-An'am 162 sampai 163 yang memang kita disuruh mengikhlaskan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan mau bernilai ibadah harus semua karena Allah. Sudah kita kasih contoh-contoh tadi di awal ya. Jadi kita tidak butuh pujian makhluk, kita enggak perlu tahu siapa yang menerima sedekah kita, yang penting kitanya mengejar target yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dalam surah Al-An'am 162 sampai 163. Baik, kita akan masuk ke doa permohonan. Ya. Tapi ini benar sudah mau 1:30. Saya jam 2 ada taklim lagi. Ya. Baik. Doa permohonan di halaman 9 ya, yaitu doa yang memohon sesuatu yang bermanfaat, yakni yang memberi manfaat bagi pemohon, atau yang menghindarkan dari bahaya, atau meminta hajat-hajat. Ya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu ada hajat, disembuhkan penyakitnya, selamatkan dari mara bahaya, ditambahkan rezeki dan segala macam, itu dikenal dengan doa masalah atau doa permohonan. Dan doa permohonan dirincikan atau rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, apabila permohonan ini terjadi dari seorang hamba kepada hamba yang lain yang masih hidup, mampu dan ada di hadapannya, maka tidak termasuk kesyirikan seperti berilah saya air minum, atau wahai fulan berilah saya makanan, atau seumpamanya atau seumpama itu, atau seperti itu ya. Maka itu tidak menjadi masalah ya. Jadi maksudnya boleh nggak kita bilang tolong bantu saya bayarin utang kepada manusia?
boleh nggak dok berikan saya obat yang terbaik misalnya. Nah, itu namanya kan masalah permohonan juga ya. Tapi yang seperti ini masih boleh kalau syaratnya tadi minta kepada orang yang masih hidup, bukan jenazah di kuburan ya. Kemudian orang itu mampu untuk membantu kita dan juga masih ada di hadapan kita. Nah itu baru boleh. Dan itu pun masih di alam manusia. Minta minum, minta pekerjaan, minta makan ya. Dan seterusnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Saya bilang, demi Allah tolong bantu saya, demi Allah gini dan itu berilah. Gak usah peduli dia, tapi kita sedang memberi untuk Allah, tadi sudah kita jelaskan. Wa man ista'adha billahi fa'idhu. Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan kepadanya. Selama dia bukan pelaku kriminal. Ya. Minta dilindungi, ya. Ada orang kena longsor, gempa, segala macam. Kemudian minta bernaung ya di rumah kita misalnya sementara gitu-gitu ya. Atau ada orang keluarga datang dari luar kota, dia butuh transportasi, lalu kita memberikan kepada dia. Nah itu semua masuk dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوا. Dan barang siapa yang mengundang kalian dalam kurung untuk menghadiri walimah dan lain-lainnya, maka penuhilah. Undangan hukumnya wajib untuk dijawab selama bukan maksiat kepada Allah dan selama ibu dan bapak mampu. Undangan perkawinan, undangan pengajian, undangan apa. Kalau kita nggak bisa dari awal bilang maaf saya belum bisa hadir. Karena itu wajib. Nggak boleh ibu bercanda dan bapak sekalian atau iseng-iseng atau apalah. Cuma formalitas mengatakan misalnya ya saya akan datang tapi sudah niat dalam hati nggak mau datang, itu nggak boleh ya. Kemudian selanjutnya waman sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan barang siapa yang berbuat baik pada kalian maka hendaklah kalian balas. Tetangga kirim makanan jangan piringnya kembali kosong ya. Jadi selalu bantu, apa yang orang kasih kita balas, minimal sama, bagusnya lebih baik. Orang cuma kirim apa dari tetangga sebelah, kita kirim yang lebih baik. Orang kasih kita baju nilai berapa, kita kasih lebih baik. Itu semua bukan karena dia, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga sedikit saya ingin tambahkan dalam masalah rumah tangga ya. Kalau seorang suami itu hanya niat karena istrinya, ini ada saatnya dia jengkel. Ada saatnya dia jenuh. Seorang istri kalau dia layani suaminya hanya karena suaminya, satu waktu dia lagi nggak enak, nggak mood, dia nggak mau layani. Bagaimana caranya supaya selalu saja aman? Karena Allah. Tidak usah lihat lagi siapa suami kita, siapa istri kita, siapa anak kita, siapa orang tua kita. Nggak usah lihat lagi. Allah telah menghubungkan hukum untuk mendapatkan pahala di sisi surga dengan orang-orang ini. Cari ridho suami, memenuhi kebutuhan istri, bakti sama orang tua, pendidikan baik buat anak. Ini semua karena Allah yang perintahkan. Nah itu beda sekali tuh. Beda sekali. Jadi tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad berkata begini, wahai Imam, kalau seandainya kami lagi marah sama istri, lagi tidak mood dan segala macam, tetapi dia membutuhkan biologis, apakah kami dapat pahala kalau kami tetap menggauli mereka? Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niatkan untuk memberikan hak dia, atau niat untuk mendapatkan keturunan. Dilarikan ke ibadah. Udah beda kasusnya. Begitu juga seorang wanita pernah datang kepada Aisyah mengatakan sebaliknya, ya wahai Ummul Mukminin, kalau kami lagi jengkel, lagi marah sama suami gitu, apakah kami tetap wajib menjawab ajakannya untuk biologis? Kami lagi nggak mau. Dosa nggak kalau nggak? Kalau nggak layani? Kata Aisyah, iya. Kalau kalian berada di atas unta, sudah mau jalan, kalau ibu-ibu sekarang sudah di mobil, sudah mau pergi acara mana, dipanggil oleh suami, tetap wajib jawab. Terus bagaimana poinnya? Ya niatnya karena ibadah. Tadi keluarnya itu, ya, itu karena bukan niat ibadah. Ya. Baiklah, selanjutnya, siapa yang berbuat baik padamu maka hendaklah kamu balas. Kemudian, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ. Dan kalau kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian balaskan dari kebaikan dia, maka doakan dia, balas dengan doa sampai kalian merasa bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Terus doakan sampai seakan-akan kita sudah puas untuk memberikan
sesuatu balasan kepada dia. Ya, jadi kita juga penting begini Bapak Ibu sekalian. Orang kalau niat ibadah itu pasti dia selalu besarkan apapun nikmat yang ada depan matanya. Dia besarkan. Orang kasih dia cuma sepiring nasi, dia akan mengenang seumur hidupnya itu. Dibesarkan itu, tidak dianggap remeh. Ya, jadi memang seperti itu. Orang kalau mau niatkan ibadah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab berkata, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya pada seseorang yang mengingatkan satu kekurangan saya. Jadi kalau Umar itu berharap ada yang datang, Umar kamu itu salah loh begini, itu Umar akan terima kasih seumur hidup. Jadi dia besarkan itu kebaikan orang. Sehingga bukan berarti, saya kan sudah pernah balas tuh makanannya. Enggak usah pikir balasan kita. Kita besarkan pemberian dia supaya kita menganggap pemberian itu akan terus kita nilai. Dia kayak satu piring kita balas 10-20 piring pun tidak ada masalah. Gitu loh. Kan gitu. Jadi tidak perhitungan dalam memberikan. Karena semua itu tetap ada nilai pahala. Sedekah piring pertama, 2, ketiga, ke 100 sama aja pahala terus. Dan memang wajar karena dia pernah berbuat baik. Sunnah Nabi membalasnya. Kan gitu. Nah itu poin-poin penting yang juga kita bisa ambil dari sini. Yang kedua, berdoa kepada makhluk dan meminta darinya sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh selain Allah. Maka ini menjadikan orang tersebut musyrik dan kafir. Baik yang diminta itu masih hidup ataupun sudah mati. Berada di hadapannya atau tidak. Seperti perkataan, wahai Kiai Fulan atau Syekh Fulan, sembuhkanlah penyakit saya. Kembalikanlah barang saya yang hilang. Panjangkanlah umur saya. Berilah saya anak dan lain-lainnya. Semua ini merupakan kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, jadi kalau sesuatu yang merupakan hak kausalitasnya Allah nggak bisa minta pada makhluk. Ya tadi minta keturunan. Dokter hanya bisa membantu. Tolong bantu saya dok, tapi jangan bilang dok berikan saya anak. Itu nggak bisa. Karena itu yang bisa memberikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyyamsaska Allah bidurin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain diri dia sendiri. Jadi hanya Allah yang bisa mengeluarkan. Kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa sembuhkan hanya Allah. Ya. Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, kalau Allah sudah menjadikan itu sebagai rezeki kita, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu rezekinya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih. Walaupun satu dunia tidak ingin itu sampai kepada kita. Ini dalil tentang masalah tidak bolehnya memohon yang merupakan hak kausalitasnya Allah, hak sepenuhnya punya Allah, minta keturunan, sembuh penyakit dan segala macam, atau dikembalikan barang hilang, itu tidak boleh dialihkan kepada makhluk. Juga Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 106 sampai 107, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min 'ibadi wa huwal ghafurur rahim." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak bermanfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Seperti orang pakai jimat, minta-minta pada kuburan, ya, para peramal-peramal, itu semuanya ya. Sebab jika kamu berbuat demikian, kamu minta-minta kepada selain Allah itu, maka sungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim, maksudnya berdosa besar. Jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Nah, di sini saya mau berbagi tipsnya. Kalau Bapak Ibu lagi ada ujian, maka jangan buru-buru menyalahkan yang kita anggap sebab. Tapi langsung introspeksi diri dulu. Karena semua ujian kalau datang, itu dalam bentuk teguran dari Allah. Apa saja. Maka yang pertama, astagfirullah. Lalu berdoa sama Allah, sholat taubat. Minta ya Allah, kalau permasalahan ini karena dosa hambamu, maafkanlah. Selesai itu sebenarnya. Tapi kita masalahnya cari tahu di kalangan manusia ini siapa penyebabnya. Lalu kita ribut, kita bertengkar, kita ribut. Tidak ada manfaatnya. Allah yang mendatangkan orang-orang ini sebagai penyebab untuk menjadi teguran buat kita. Kita harus lebih ke situ melihatnya. Karena di sini katakan jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Dialah yang memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita sehat, kita lagi banyak nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Minta dan bersyukur padanya, selesai urusannya. Makhluk akan Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau kita sedang sakit, lagi ada musibah, difitnah orang dan segala macam, harta kita diambil, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka langsung introspeksi diri, muhasabah, salat, taubat, istighfar, selesai urusannya. Ya. Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 194 yang bunyinya innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala atau apapun yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah berhala-berhala itu, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika memang orang-orang itu benar. Jadi maksudnya semua selain Allah makhluk. Kita sama malaikat sama, kita sama jin sama, kita sama matahari dan bintang-bintang sama, kita sama udara, sama air, semuanya sama. Ciptaan Allah, makhluk. Allah jadikan mereka fasilitas justru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan kita minta-minta pada benda-benda ini. Kan gitu. Ini sayang sekali kalau orang tidak faham. Banyak orang di negeri kita ini, dalam sholat mereka mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam minta kuburan sebelah masjid. Tolong sembuhin saya, tolong mudahin urusan saya, tolong mudahin jodoh saya, tolong bukain rezeki saya. Lalu mana komitmen tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini? Ya. Dan Nabi SAW ajarkan kepada kita doa yang luar biasa dalam meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, minta segala sesuatunya pada Tuhan kalian sampai tali sendal kalian. Tali sendal minta sama Allah. Ini saya singgung waktu di awal kita bahas buku ini ya. Banyak orang kadang-kadang mau berdoa tapi yang dianggap besar saja. Itu pun kalau sudah mentok di manusia nggak bisa baru minta sama Allah. Ini sakit nih, pergi dokter 1 nggak sembuh, 2 nggak sembuh, 3 nggak sembuh, 30 dokter nggak sembuh baru sholat tahajud. Baru umroh minta doa di tawaf. Kenapa nggak dari awal sholat tahajud dan umroh? Baru nanti Allah mulain dokter dan resep yang cocok. Itu yang benar. Makanya nggak sembuh-sembuh, masalahnya nggak selesai-selesai gitu kan? Karena dia nggak kembali kepada Tuhannya Allah. Yang lainnya semua makhluk penyebab saja, gitu kan? Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf 197, "Walladzina tad'una min duni la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun." Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Itu jimat-jimat, ya hati-hati ya. Saya pernah bahas masalah ini Bapak Ibu sekalian, waktu itu di Kemang ada satu pengajian, terus satu ibu keluar, dia liatin saya, Ustaz ini kalau seperti ini jimat bukan? Rupanya dia keluarin kayak satu map kecil warna biru, dibuka dalamnya ada kertas fotokopian. Betul saya buka saya sudah tahu itu jimat. Karena bahasa Arab huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar pedang, gambar bebek, gambar apalah. Ya.